Presiden Prabowo sudah siapkan pengganti Immanuel Ebenezer yang jadi tersangka kasus korupsi KPK di kabinetnya. Sementara itu KPK minta Noel jalani proses hukum daripada berharap amnesti dari Presiden. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kemenaker. Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada meminta amnesti. Meskipun pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait Noel yang menjadi tersangka KPK pertama di anggota kabinetnya. Sudah diurus semuanya tuh, ya? Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sebelumnya, Noel terjaring operasi tangkap tangan Kamis 21 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Jumat 22 Agustus 2025. Ex-Wamenaker itu juga disebut menerima aliran dana 3 miliar rupiah dari total pemerasan dan atau gratifikasi senilai 81 miliar rupiah. Noel juga disebut mengetahui praktik pemerasan itu, namun bukannya diberhentikan, dia malah membiarkan dan meminta jatah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menyatakan pemeriksaan Lisa Mariana merupakan langkah awal sebelum memintai keterangan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Jabar Banten. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pemanggilan Lisa dilakukan lebih dahulu daripada RK. Pemeriksaan Lisa diperlukan untuk menguatkan keterangan terkait barang-barang yang telah disita dari rumahnya. Ia menyebut pihaknya juga mengantongi informasi soal dugaan aliran dana iklan BJB yang diterima Lisa. Sebelumnya usai diperiksa, Lisa Mariana mengaku pernah menerima aliran dana dari Ridwan Kamil. Bisa dikasih jalan dulu. Yang bersangkutan kita minta keterangan terlebih dahulu adalah merupakan langkah awal atau persiapan. Kita juga akan meminta keterangan kepada saudara RK tentunya. Jadi kita harus mempersiapkan keterangan-keterangan dan yang lain-lainnya yang terkait dengan yang bersangkutan. Keterangan terkait dengan barang-barang yang disita dari rumahnya dan lain-lainnya itu sudah kita peroleh. Nah, kemudian ada informasi bahwa juga diduga ada aliran kepada saudara LM ini. Makanya penyidik memanggil saudara LM untuk dikonfirmasi kebenarannya seperti itu. Nanti ini kan baru sebelah pihak nih, dari saudara LM kita akan konfirmasi juga kepada. Salah satu koleksi mobil Ridwan Kamil jadi sorotan publik. Mobil milik ex-gubernur Jawa Barat yang disita KPK dalam kasus korupsi pengadaan iklan bank tersebut masih tercatat atas nama Presiden ketiga B.J. Habibie. Mengumpulkan keterangan-keterangan di mana nantinya pada saat yang bersangkutan kita panggil, ya keterangan ini sudah, informasinya sudah banyak yang akan kita tanyakan. Mobilnya itu beli di Ilham ya? Di mana? Mobilnya beli di Ilham Habibie itu ya? Kalau tidak salah, karena itu yang menjadi nilainya itu adalah saya tidak tahu apakah itu mobilnya berada di siapanya, tapi yang menjadikan bernilai. Kalau tidak salah STNK-nya masih STNK atas nama papanya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umroh menyusul disahkannya Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh oleh DPR. Tentang penyelenggaraan haji dan umroh.
Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Hadir dalam paripurna Menteri Agama Nazaruddin Umar dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Sebelum disahkan, Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menyampaikan sejumlah poin substansi dalam rangka memperkuat pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Sementara Menteri Hukum Wakil Presiden menyatakan menyetujui pengesahan RUU Haji dan Umroh menjadi undang-undang sebagai landasan perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillah, saya sampaikan tadi terima kasih kepada semua jajaran yang sudah menyelesaikan revisi Undang-Undang Haji, bahkan ini kan terobosan baru dan satu keputusan antara DPR dan pemerintah mengambil langkah bahwa haji ini bukan ngurus orang sedikit, karena di sana ada haji dan umroh dan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan tadi terkait. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, staf khusus mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaubas. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penutupan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Ifsah merupakan salah satu pihak yang rumahnya sempat digeledah dan bahkan dicegah untuk berpergian ke luar negeri oleh KPK. Hari ini sudah ada pemanggilan dan hadir. Nanti saya cek. Ya, yang bersangkutan termasuk salah satu yang dilakukan penggeledahan dan juga salah satu yang merupakan pihak yang dicegah atau dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Karena memang yang bersangkutan dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ya, seperti hari ini pemeriksaan begitu, bisa hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Sebelumnya, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan KPK akan mengagendakan pemeriksaan orang-orang terdekat dari Yakut Khalil Qaubas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad buka suara soal polemik tunjangan rumah anggota DPR 50 juta rupiah per bulan. Dasko menyebut tunjangan hanya diberikan selama 1 tahun atau sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 dan dipakai untuk biaya kontrak rumah selama 5 tahun. Sehingga jika ditotal dalam 1 periode atau 5 tahun, anggota DPR mendapat tunjangan rumah sebesar 600 juta rupiah. Menurutnya, besaran tunjangan tersebut bukan ditetapkan secara sembarangan, melainkan sudah melalui kajian mendalam dari Kementerian Keuangan. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak. Pemirsa, DPR resmi menyetujui proses naturalisasi calon punggawa Timnas Indonesia Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans. Kini kehadiran keduanya diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda, khususnya menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. DPR resmi menyetujui proses naturalisasi calon punggawa Timnas Indonesia Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans. Persetujuan ini didapat dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi.
Kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama Saudari Isabel Koriankov, Saudara Mauro Nils Gilstra, Saudari Pauline Janate Pandepol, Saudari Isabel Nottet, dan Saudara Miliano Jonathan, serta atlet hoki es atas nama Saudara Sapeli Molchanov, Saudara Evgeny Nurislamov, Saudara Artem Bezerukov, dan Saudara Adel Habibulin. Apakah dapat disetujui? PSSI mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR terhadap proses naturalisasi Mauro dan Miliano, serta berharap kehadiran Mauro dan Miliano bisa memperkuat skuad Garuda, khususnya menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan insya Allah dengan menambahnya Mauro dan Milano Jonathan, kita mempertebal kekuatan tim nasional kita untuk kualifikasi Piala Dunia Round 4, yang memang kebetulan kita akan bermain di Saudi. Dan ya kita coba maksimal, apalagi kita September ini sedang ada uji coba.